melengkapi laporan tambahan ya, Dok? Iya betul. Oke, Dok. Ya kami serahkan kembali sama kepada proses hukum penyidik dan kepada kejaksaan. Pokoknya ya. teman-teman doakan yang terbaik aja buat Ya, saya dan minta keluarga doanya sama aja. istri ya. Yang terbaik, kalian sehat-sehat ya. Tapi kalau dokter sendiri keinginannya apa kalau sama MF sendiri gitu, Dok? Apa proses hukum baik lah. Keinginannya proses hukum berjalan aja gitu. Mau P21 aja mesti pakai bukti tambahan. Kalian udah lihat live itu para wartawan banyak banget. Reza ke Polda memberikan bukti tambahan gitu. Setelah perpanjangan sekitar 2 minggu ya kalau aku tidak salah perpanjangan penahanan Niki. Baru sekarang datang bawa bukti tambahan karena nggak P21 ya sayang. Dimana-mana orang di persidangan gitu kan. Jebret ini bukti tambahan untuk memberatkan hukuman misalkan. Mau P21 aja payah. Payah kan? Kayak mana nih dek? Paksa kali! Pengembalian berkas itu adalah biasa di dalam mekanisme pelimpahan berkas atau proses P21 ya, sebelumnya ada P19 dan sebelumnya ada P18 dari jaksa penuntut umum untuk dia hakul yakin sebetulnya ini masakan mau disajikan apa, dia nyemek atau dia garing atau dia crispy atau dia mau model apa, itu bahan-bahannya sudah disiapkan oleh para penyidik kepolisian. Nah, dimintakan dikembalikan berkasnya, artinya oh ini saya maunya ini little bit spicy atau little bit agak sour, agak asam sedikit. Ini tambahan si ini dong, tolong periksa si ini, untuk meyakinkan bahwa tidak ada pasal-pasal yang nanti disangkakan dan didakwakan dibacakan di dalam sidang pertama itu tidak ada yang meleset, sehingga otomatis jaksa akan bisa menuntut dulu dan dapat hasilnya yaitu hukuman yang sesuai dengan apa harapan tuntutan dia. Ya, tentunya yang membuat berkas belum lengkap ketika berkas sudah dikirimkan ke kejaksaan, kemudian dikirim baliklah aspek formal dan material yang belum lengkap, minta dilengkapi, kurang saksi ini, kurang saksi ahli, atau kurang apa, atau kurang bukti apa, minta dilengkapi. Itu tentunya permintaan-permintaan dari jaksa yang kemudian harus dilengkapi oleh penyidik. Jadi penyidik ini kemudian harus melengkapi itu semua permintaan jaksa harus dilengkapi. Jadi mereka bekerja untuk melengkapi permintaan jaksa ya, baik P18 maupun P19. Jadi ya yang menyebabkan ini belum selesai ya karena banyaknya permintaan dan kemudian harus dilengkapi. Jadi ada proses-proses penyidikan lagi yang kemudian diperlukan oleh penyidik, baik terkait material maupun terkait waktu. Jadi ini biasa aja sebenarnya kalau dalam ilmu penyidikan ya gitu. Jadi kita nggak skeptis dengan pekerjaan penyidik karena ini berdasarkan pengalaman ini biasa terjadi dan biasa dilakukan oleh penyidik. Pemberkasan ini mengikuti jadwal yang ada dari undang-undang. Ketemu sama dokter Handi nih, kita mau operasi tindakan apa nih dok? Bariatriks ya, biar nggak dibully netizen, biar kurus, biar langsing lagi seperti semula. Lambungnya sebelum operasi. Oke, untuk kabar Elisa ya, untuk dia mempercantik diri ya wajar-wajar aja. Yang pertama kan karena dia kan baru lahiran, anak kedua. Jadi kalau misalkan dia mempercantik diri ya wajar-wajar aja. Kalau ibu-ibu habis lahiran kan biasanya kan badannya ada perubahan ya, jadi gemuk. Ya Lisa kan sekarang badannya gemuk ya pasti akan lagi proses diet ya. Jadi kalau untuk dibilang apa tadi operasi lambung, membelah lambung ya, itu sih
nggak pernah cerita sama kami ya, karena itu kan kepribadiannya masing-masing. Bisa mau ada perawatan atau dia ada operasi atau apapun ya itu bukan urusan kami. Jadi untuk fokusnya kami kan hanya mengawal dia dari proses hukum. Kalau itu urusan pribadinya Lisa Masin sendiri ya. Jadi untuk kayak gitu ya saya kurang update ya. Kalau untuk dianya dia mau ngapa-ngapain ya itu terserah Lisanya langsung, bukan dari kami, itu aja. Dua hari yang lalu Dennis mengembalikan uang yang sudah ditransfernya sebelum dia buat laporan polisi. Dikiranya kita. Artinya pukul 11 siang ditransfer 3.500.000. Jam 1 dia masuk ke Polres, jam 3 dia keluar preskon. Dilaporkan 374. Bukan tanggung 374 itu kalian tahu apa itu? Pasal penyalahgunaan dalam jabatan. Macam managing, macam direktur utama perusahaan besar ini, karena dia tahu di situ ada niat baik. Nah, belum lagi pengakuan dia jelas sudah saya kami simpan bahwa dia mengatakan benar dia tidak memberikan komisi dari Frida. Ya, kalau dia mengakui ada hak Frida yang tidak dibayar, kenapa masih diseret-seret Frida ke persoalan hukum? Waktu tanggal 8 itu saya transfer ke dia itu jam 11 siang itu 3.500.000 sebelum LP-nya terbit sih, itu aja. Terus habis itu dibalikinnya baru setelah kita preskon pertama 3.500.000. Transfernya jam 11 siang. Saya pertama kali kan saya datang ke sana, terus udah minta maaf juga, juga mengakui kesalahan saya juga. Terus yang kedua kalinya saya datang juga, terus orang tua saya juga ikut, udah minta maaf juga sama mereka untuk ya udah gitu selesaiin secara kekeluargaan. Tapi nggak selang berapa lama langsung dilaporin. Ini orang saya duga playing victim, biar orang kasihan. Tapi ya, dia lupa yang dia alami sekarang ya karena perbuatan dia. Dia bilang jangan percaya sama orang. Kita udah baik sama dia, kita dikhianati. Sekarang kau boleh ngomong gitu Dennis ya. Saya nggak kenal sama kau hajar, kau maki-maki saya. Sekarang kau rasakan. Tapi kau yang dulu sampai membuat acara di Senayan City, kumpul mantan-mantan saya di situ, mantan ajudan, mantan sopir, katanya sumbangan. Ingat kamu kan? Hah? Saya diejek, tidak kasih uang. Ini 16 hari tidak dibayar gajinya. Komisinya 7,8 juta. Kerugianmu kita hitung hanya 4.550.000 bos. Kalau dihitung dengan 7,8 juta plus 16 hari, kau masih nombok lebih kurang 6 juta. 3 jutaan. Enggak dong, 6 jutaan kan? Plus 16 hari.